Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Tazkiyatul Ummah, NIM 2020203040 dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 2, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan peserta didik. Siapa peserta didik? Kenapa penting untuk dikelola? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pengelolaan peserta didik, sangat perlu dikelola dengan baik, karena banyak sekali prosedur-prosedur yang harus diimplementasikan dan diaplikasikan secara cermat dan teratur. Karena jika tidak dikelola dengan baik, maka akan mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran, sehingga menjadi kurang optimal. Maka dari itu, sebagai guru harus memperhatikan bagaimana pengelolaan peserta didik yang baik dan sesuai. Kemudian, apa saja yang menjadi ruang lingkup pengelolaan peserta didik? Ruang lingkup pengelolaan peserta didik meliputi perencanaan peserta didik, rekrutmen siswa baru, kehadiran peserta didik, pembinaan disiplin peserta didik, kenaikan kelas dan penjurusan, perpindahan peserta didik, kelulusan dan alumni, kegiatan ekstrakurikuler, serta tata laksana manajemen pendidikan. Kemudian, apa saja yang harus dilakukan dalam proses rekrutmen peserta didik? Yang harus dilakukan dalam proses rekrutmen peserta didik ada 7. Yang pertama, yaitu pembentukan tim penerimaan siswa baru. Kemudian yang kedua, penyusunan prosedur atau persyaratan bagi calon peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengumuman atau sosialisasi sejumlah persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh anak atau orang tua calon peserta didik dalam proses seleksi dan rekrutmen. Kemudian yang keempat, yaitu proses penerimaan berkas dari anak atau orang tua yang diwakili kepada tim PSB. Kemudian yang kelima, itu verifikasi berkas oleh tim PSB. Kemudian yang keenam, rapat tim PSB untuk penentuan siapa saja yang lolos dan tidak lolos. Kemudian yang terakhir, yaitu pengumuman hasil penerimaan siswa baru pada penempatan peserta didik pada kelas-kelas orientasi peserta didik. Lalu, bagaimana pengelompokan peserta didik dan pembinaan disiplin peserta didik? Pengelompokan peserta didik dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristik. Pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristik ini dapat dirincikan lagi menjadi beberapa jenis. Kemudian yang kedua, yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan realitas sekolahnya. Pengelompokan peserta didik berdasarkan realitas sekolahnya ini juga dapat dirincikan lagi menjadi beberapa jenis. Sedangkan pembinaan peserta didik yaitu usaha atau kegiatan memberikan bimbingan, arahan, pemantapan, peningkatan, arahan terhadap pola pikir, sikap mental, perilaku serta minat, bakat, dan keterampilan para siswa. Melalui program ekstrakurikuler dapat mendukung keberhasilan kurikuler. Kemudian bagaimana penjurusan dan perpindahan peserta didik pada masa kalian sekolah dulu? Jurusan yang dipilih sebaiknya sesuai dengan kemampuan dan minat siswa yang bersangkutan. Jika seorang siswa memilih jurusan sesuai dengan kemampuan dan minatnya, maka dirinya akan mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan selama masa sekolah. Namun, jika dirinya tidak memiliki kemampuan dan minat di jurusan yang ia pilih, bisa mempengaruhi motivasi belajarnya. Sedangkan mutasi atau perpindahan sekolah terjadi karena berbagai hal, misalnya mengikuti orang tua yang pindah kerja atau pindah domisili. Untuk memperlancar perpindahan peserta didik, pemerintah mengaturnya dengan regulasi sesederhana mungkin. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya putus sekolah yang diakibatkan rumitnya mekanisme pindah sekolah. Seperti yang tersirat pada pasal 35 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Hal ini berlaku bagi perpindahan peserta didik antara sekolah dalam satu daerah, kabupaten atau kota, antara kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.